dengan nomor NIM 20051204040. Di sini saya akan membahas mengenai komponen penyusun jaringan, yaitu terutama kabel UDP. Pengertian kabel UDP. UDP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Sesuai namanya, unshielded, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya, yaitu STP atau Shielded Twisted Pair. Nama Twisted Pair merupakan pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel ini sering digunakan karena harga yang relatif murah dan mudah dipasang. Kabel UDP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik setiap kabelnya, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Selanjutnya yaitu fungsi kabel UDP. Kabel UDP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UDP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UDP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis kadar bodinya. Untuk jenis-jenisnya, misalnya kabel straight through, kabel crossover, dan rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, misalkan kategori 1 yaitu CAT1 sampai dengan kategori 7 atau CAT7. Kegunaan berdasarkan warnanya. Untuk kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Untuk kabel putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna hijau untuk penghantar paket data. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Untuk kabel biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Untuk kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Untuk kabel warna coklat fungsi sebagai penghantar tegangan DC, dan untuk kabel putih coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Jenis-jenis kabel UDP. Pertama yaitu kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusun yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight through berikut. Yang pertama, konektor 1 yaitu putih jingga, kabel jingga, kabel putih hijau, biru, dan seterusnya. Untuk kabel konektor 2 yaitu putih jingga, kabel putih hijau, dan seterusnya. Kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover seperti gambar berikut itu. Kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through. Namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover seperti gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu kategori kabel UDP.
seperti yang terlihat pada tabel. Kategori kabel UTP dibagi menjadi 7. Mulai dari dibagi menjadi 9, dari CAT1 hingga CAT7. Berikutnya yaitu karakteristik kabel UTP. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP. Di antaranya yaitu yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Kedua yaitu tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Ketiga, tidak memiliki perlindungan atau shield seperti pada namanya. Keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Keenam, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Selanjutnya yaitu memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Ini adalah video yang saya rekam bagaimana pemasangan kabel UTP. Kita memakai training mode. Pertama, kita buka dulu kabelnya, kita luruskan kabel-kabel UTP-nya sehingga kemudian kita susun kabel UTP seperti rangkaian yang kita inginkan. Yang pertama, kita susun kabel putih jingga, kemudian kabel warna jingga, kemudian kita pasang dan kita press, dan ini merupakan kabel B-Cross. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.